Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang keren banget. Gimana para nabi menggunakan kata-kata, bukan pedang, bukan senjata, sebagai alat utama mereka untuk mengubah total sebuah masyarakat. Ini semua tentang kekuatan komunikasi untuk membangun dan juga meruntuhkan sebuah peradaban. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Gimana caranya kekuatan yang kelihatannya kecil bisa menantang sebuah imperium raksasa yang udah mapan, tanpa tentara, tanpa senjata? Nah, jawabannya itu bukan di medan perang. Lihat deh perbedaannya di sini. Perjuangan para nabi di fase awal itu bukan adu fisik, tapi adu narasi, adu gagasan. Mereka nggak coba hancurin sistemnya secara langsung, tapi mereka bongkar ide-ide yang jadi fondasi peradaban jahiliyah. Kenapa? Karena tujuannya bukan kemenangan sesaat, tapi perubahan yang abadi, yang meresap ke cara berpikir. Nah, senjata utama mereka itu ternyata ini. Bukan pedang, bukan pasukan, tapi perkataan yang berat. Ini konsep kunci buat ngerti seluruh strategi mereka. Tapi apa sih maksudnya perkataan yang berat itu? Qolan sakila. Ini bukan omongan biasa ya. Ini adalah kata-kata yang punya bobot peradaban. Kata-kata yang bisa mengubah arah sejarah, punya kekuatan buat mengguncang status quo, sekaligus ngebangun realitas yang baru. Berat banget kan tanggung jawabnya? Jadi, ini dia intinya. Senjata mereka adalah komunikasi yang strategis. Satu kalimat yang pas, di momen yang tepat, itu bisa lebih dahsyat dari ribuan tentara. Semuanya dimulai dari kata-kata yang dirancang khusus buat membongkar fondasi lama dan membangun fondasi yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari strategi ini. Fase dekonstruksi. Gimana caranya mereka meruntuhkan pilar-pilar peradaban yang udah kokoh cuma pakai kata-kata? Nah, ini yang mereka hadapi. Sistem yang udah kokoh banget. Ekonomi, kekuasaan, budaya, kepercayaan, semuanya saling kunci. Kalau diserang pakai fisik, ya mental. Makanya mereka serang fondasinya yang nggak kelihatan, gagasannya, cara berpikirnya. Strategi pertama, paradigm shock atau guncangan paradigma. Jadi mereka nggak mau buang-buang waktu debat soal hal-hal kecil di permukaan. Mereka langsung hajar akarnya, yaitu cara berpikir paling mendasar dari masyarakat itu. Dan ini contoh paling brilian. Nabi Ibrahim nggak berdebat soal bentuk patungnya atau detail ritualnya. Nggak. Dia langsung tembak dengan satu pertanyaan simpel tapi mematikan. Apaan sih yang sebenarnya kalian sembah ini? Boom! Satu pertanyaan itu aja udah cukup buat bikin seluruh logika peradaban mereka goyah. Nah, peluru buat guncangan paradigma ini namanya qaulan balighoh. Kata-kata yang nusuk, yang nembus langsung ke hati dan pikiran. Cirinya, singkat, tajam, logis. Tujuannya bukan buat membuka diskusi panjang, tapi buat bikin orang jelek dan langsung mikir. Selanjutnya, strategi kedua, bongkar ilusi kekuasaan. Karena kan, setiap rezim tiran itu pasti berdiri di atas narasi kebesaran dan kesucian palsu yang mereka ciptakan sendiri kan? Pernyataan Nabi Musa ini bukan sekedar klaim religius biasa. Ini adalah deklarasi politik yang super radikal. Firaun ngaku dirinya Tuhan tertinggi. Musa datang bukan bawa pasukan, tapi bawa narasi tandingan yang bilang ada otoritas yang lebih tinggi darimu. Ini secara langsung meruntuhkan klaim ketuhanan Firaun di depan umum. Alatnya, qaulan sadidah, perkataan yang lurus, to the point, dan jujur apa adanya. Nggak pakai diplomasi basa-basi. Kalau salah, ya dibilang salah. Ini adalah komunikasi yang berani dan tanpa kompromi dengan kebatilan. Nggak peduli siapa yang dihadapi. Oke, setelah yang lama diguncang, gimana cara bangun yang baru? Yuk, kita masuk ke fase rekonstruksi. Dan lagi-lagi, fondasinya adalah kata-kata. Ini benar-benar sebuah revolusi sosial yang luar biasa. Identitas manusia dirombak total. Tadinya, nilai seseorang itu dilihat dari suku, kasta, atau hartanya. Terus wahyu datang dan bilang, semua itu nggak relevan. Nilai sejati seseorang itu ada di karakternya, di ketakwaannya. Wah, satu konsep ini aja udah cukup buat ngejungkir balikin hierarki sosial yang umurnya ratusan tahun. Buat membangun masyarakat baru ini, mereka pakai qaulan karimah, perkataan yang mulia. Ini adalah cara berkomunikasi yang mengangkat derajat orang lain, yang hargain martabat mereka. Bikin setiap individu merasa berharga, bukan karena status dunianya, tapi murni karena kemanusiaannya. Strategi berikutnya, menebar visi profetik. Ini soal melukis sebuah gambaran masa depan yang begitu kuat, begitu dahsyat, sampai-sampai bisa menggerakkan orang bahkan pas kondisi lagi susah-susahnya.
Coba deh bayangin, pernyataan ini diucapkan waktu komunitas muslim itu masih kecil, lemah, dan ditindas di Mekah. Secara logika, ini kedengeran mustahil, kayak mimpi di siang bolong. Tapi narasi ini tujuannya bukan analisis geopolitik. Tujuannya adalah untuk menciptakan imajinasi peradaban baru, untuk ngasih harapan dan tujuan yang jauh melampaui kondisi mereka saat itu. Bahasa untuk visi ini adalah qaulan adzima, perkataan yang agung, yang membakar semangat, mirip kayak pidato seorang jenderal sebelum perang. Kata-kata ini dirancang untuk membangkitkan keberanian dan menggerakkan massa menuju sebuah tujuan yang besar. Tapi, logika dan semangat aja kadang nggak cukup buat perubahan jangka panjang. Perubahan yang langgeng itu butuh koneksi yang lebih dalam, yang lebih manusiawi. Nah, ini dia mesinnya. Intinya, ada dua komponen penting di sini. Pertama, pesannya harus bisa menyentuh sisi emosional manusia. Kedua, pesan intinya harus dijaga konsisten terus-menerus, nggak peduli apapun tantangannya. Slide ini ngegambarinya dengan jelas banget. Di satu sisi ada qaulan layyina, perkataan lembut yang menyentuh hati. Contohnya seperti dalam kisah Nabi Yusuf. Tapi di sisi lain ada qaulan sabita, perkataan yang teguh dan super konsisten. Bayangin aja Nabi Nuh menyampaikan pesan yang sama selama 950 tahun. Kombinasi antara sentuhan emosional dan konsistensi inilah yang menanamkan keyakinan sejati. Jadi, yuk kita rangkum semua perangkat retorika yang luar biasa ini ke dalam sebuah buku panduan yang ringkas. Nah, ini dia arsitektur komunikasinya. Setiap jenis perkataan punya fungsi yang spesifik. Balighah buat nembus kesadaran, sadida buat konfrontasi kebenaran, sakilah untuk bawa visi besar, azimah buat mobilisasi massa, layyinah buat empati, dan karimah buat membangun martabat. Kalau semua ini digabungkan, inilah senjata yang benar-benar mampu mengubah dunia. Jadi, pada akhirnya pelajaran terbesarnya adalah ini. Kata-kata itu bukan cuma suara. Kata-kata adalah alat untuk membangun realitas. Sebelum ada revolusi fisik, selalu ada revolusi narasi lebih dulu. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, dengan setiap kata yang kita ucapkan setiap hari, dunia seperti apa yang sedang kita ciptakan?